Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Wiraayu SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 11 Kenali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Tugas saya kali ini membuat aksi nyata Modul 1.2.A.9 tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya mencoba menerapkan materi yang diperoleh dalam satu rangkaian modul. Ini awal proses implementasi dari konsep-konsep yang sudah didapat dalam bentuk aksi nyata. Nilai dan peran guru penggerak bertujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan video dan foto-foto berikut ini. Saya melakukan sebuah perubahan pada saat penerimaan peserta didik baru dengan merancang asesmen dan soal asesmen serta melaksanakan dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru. Dan jadi kita bisa nanti mengetahui di dalam kelas bagaimana menangani anak-anak tersebut. Ini bentuknya, Bu. Jadi Bu Ayu, asesmen ini nanti perlu kita sosialisasikan kepada panitia PPDB yang lain. Mungkin kawan-kawan yang lain belum begitu paham bagaimana cara pengisian asesmen ini. Jadi sebelum kita menerima murid baru nanti, Bu Ayu mensosialisasikan dulu ke kawan-kawan yang lain yang sudah kita SK-kan sebagai panitia PPDB di sekolah kita ini. Iya. Berarti bisa ini dilaksanakan, Bu? Ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Di SD 11 Kenali untuk Angkatan 5 di Pasaman Barat. Nah, di sini kami melakukan sebuah tugas atau dituntut untuk melakukan aksi nyata. Di sini maksudnya aksi nyata ini, Bu, kita benar-benar melakukan dengan kenyataan dan itu menyangkut seluruh rangkaian yang ada di sekolah kita. Yang pertama murid, rekan guru, kepala sekolah, dan wali murid atau komite atau komunitas-komunitas di luar sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan di sini, untuk CGP ini kami tidak bisa bergerak sendiri, ya Bu Opi, tanpa dukungan Bapak Ibu sesuai dengan moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya tergerak dari kami bergerak, kami bekerja artinya, dan menggerakkan berarti mengajak teman-teman untuk berkolaborasi di sini. Kegiatan ini Bapak Ibu tidak mengurangi atau mungkin menambah pekerjaan kita, tetapi saya mengangkat di sini tentang nantinya karena kita sudah ada di SK-kan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tetapi kegiatan itu ya Bu ya belum terlaksana, maka mungkin takdirnya di sini saya akan melaksanakan kegiatan itu dengan CGP ini. Jadi mengangkat dari nol. Dari nol, kalau kemarin kita hanya belajar mengidentifikasi per kelas. Sekarang kita akan juga mulai dari sana. Mulai dari asesmen awal untuk kelas 1 yang ini mungkin di sini saya sosialisasikan langsung. Asesmen awal ini ada belangkonya pendamping dari mengisi identifikasinya Bu identitas. Kan kalau untuk apa ada identitas, sekarang kita tambah lagi ini asesmen. Asesmen ini kita nanti akan mengetahui
bagaimana anak kita itu atau kemampuannya, baik fisiknya, baik motoriknya, bagaimana di sini kita bisa lihat bagaimana apakah dia sudah bisa membaca atau belum. Tujuannya kita bukan menentukan pintar atau tidaknya anak kita, tapi penanganan ke depannya anak kita. Misalnya kita kelas 1, nyampe di kelas kita tidak menguji lagi Bu Ros. Kita hanya melihat di sini, oh anak ini belum kenal huruf ini. Berarti kita sudah mengelompokkan langsung. Tidak langsung guru kelas 1 saja yang menguji dalam kelas, kita langsung mengelompokkan. Dan nanti di dalam kita mengelompokkan berarti kita bisa memberikan penanganan langsung. Nah, dari penanganan langsung, ini anak ini belum bisa membaca, ini belum kenal huruf, berarti kita sudah bisa memilah dan memisah anak itu, bukan memisahkan tempat duduknya. Mungkin sudah kita kerjakan ya Bu Ros ya. Dan selanjutnya setelah 2 bulan terlaksana nanti kita sudah bisa menilai anak kita ini ada anak ini seperti ini, ada yang lambat, mungkin 3 bulan sudah bisa kita identifikasi Bu Ros. Nah, dari sana kita juga berangkat, akan berkelanjutan kegiatan ini Bapak Ibu, akan berkelanjutan untuk mungkin program sekolah kita ya Bu ya. Nah, ini arah secara garisnya nanti saya bayangkan ini kegiatannya. Di kelas 2 kita akan memulai lagi identifikasi anak kita. Mungkin yang kemarin rencana kita juga akan mensosialisasikan Bu, belajar bersama mengisi identifikasi Bapak Ibu, cuman sampai sekarang belum terlaksana. Insya Allah nanti kegiatan aksi nyata berikutnya kita laksanakan kegiatan itu, kita ambil waktunya. Kemudian kita seluruh arsip-arsip ini, kemarin kita belum ada manajemen sekolah kita tentang inklusi. Nah, hari ini kita akan mulai dengan aksi nyata kita bikin sebuah unit Bu, nanti arahnya Bu. Unit itu mungkin kelas kita belum ada kelasnya, kita mungkin bisa juga menumpang di kantor ini juga bisa, cuma 1 meja kita ambil, atau di ruang UKS, tetapi di sana ada judulnya unit layanan disabilitas. Bukan artinya melayani anak apa, tidak. Artinya misalnya saya sebagai GPK, berarti itu adalah kursi untuk kita. Ibu, Bapak, Ibu, apapun yang terjadi masalah di kelas, nanti bisa kita konsultasikan bagaimana anak ini, bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian nanti juga arahnya programnya kalau ada ibarat mungkin masuk ekstra itu Bu, yang kita ambil misalnya hari Sabtu, kita bekerja sama untuk membimbing anak-anak kita. Misalnya kita kasih piketnya hari ini ibu ini berapa orang, cuman tidak setiap hari Sabtu, kita gilir ya Bapak Ibu. Itu rencananya untuk agenda ini, program sekolah yang kita bikin, dan itu akan berkelanjutan program ini, karena ada program kalau untuk CGP ini ada program hanya untuk media ya Bu Pi. Nah, tetapi ini program ini saya rasa sesuai dengan sekolah kita yang telah di SK-kan menjadi sekolah inklusi dan belum kita laksanakan apa-apanya. Nah, untuk dengan adanya aksi nyata, mungkin sebagai saya pribadi belum ada bergerak untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan CGP inilah mungkin jalannya untuk bisa kegiatan ini bekerja dengan sesuai strukturnya. Dan mungkin itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya, karena di sini kami akan mengadakan aksi nyata untuk kegiatan calon guru penggerak untuk pendidikan kami dalam guru penggerak. Di sini kami akan membuat sebuah program yaitu tentang asesmen penilaian anak PPDB, asesmen untuk peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru. Jadi sebelum kita melaksanakan penerimaan peserta didik baru, kami sudah membuat sebuah rancangan untuk asesmen awal untuk anak-anak kita yang baru masuk. Nah, untuk itu hari ini saya akan memberikan sosialisasi untuk cara pengisiannya. Nah, karena kita adalah panitia, maka saya akan membagikan ini terlebih dahulu. Di sini Bu, yang pertama ada asesmen membaca. Nah, asesmen membaca sebelum kita kan sudah ada identitas anak yang akan diisi.
Kemudian ini juga kita isi nanti pas penerimaan anak itu langsung kita berikan satu rangkap per anak. Ini kita langsung yang mengerjakan. Setelah itu kita tes dulu mengenal huruf anaknya. Pertama ada misalnya B, D, P, kita tes anak langsung. Kalau dia bisa, berarti kita tulis B. Nah, tujuan ini mungkin selanjutnya juga untuk membaca, keperluan coba lihat ibu. Kita juga bisa menggunakan buku ini untuk mentes anak. Kita buku kita gunakan. Di TK pokoknya kayak gitu lah ya. Nah, ini cara teknis pengisian asesmen kita awal untuk anak PPDB. Kemudian nanti gunanya asesmen ini Bapak Ibu, kita akan mengetahui anak kita apakah sudah bisa mengenal huruf, angka, dan sudah bisa membaca. Ini tujuannya di dalam kelas nanti guru sudah bisa mengelompokkan ini bisa penanganannya bagaimana, cara trik mengajarnya bagaimana. Kemudian juga kita akan menemukan sesuai dengan sekolah kita adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Ini adalah awal dari kita mulai dari nol. Mengidentifikasi setelah ini kita temukan dalam beberapa bulan nanti kita akan mengidentifikasi anak kita dengan dengan belangku-belangku yang baru. Nah, sampai di sini ada yang perlu kita bahas lagi yang ditanyakan Bu, yang belum ngerti. Kalau misalnya yang ini Bu, kalau misalnya dua yang dibuat bisa atau tidak bisa deh? Bisa atau S? B saja. Kalau misalnya satu, kalau misalnya kan dia bisa, yang B dia tahu A1, berarti itu artinya kita bikin aja tidak bisa. Jadi ini kan nomor 1 BDP. Nah, ini biasanya BDP ini kita mentes anak disleksia biasanya. Nah, kita udah tahu itu anak disleksia itu biasanya susah membedakan huruf B, D, P. Nah, ini identifikasi awal. Bayu, bagaimana jika anaknya tidak jadi dia sama di rumah juga tidak ada bimbingan sehingga dia tidak tahu sama sekali dengan huruf. Jadi bagaimana ini? Ini kan tujuannya nanti di lapangan. Nah, di lapangan kita guru kelas 1 nanti sudah Berarti tahu tadi ini. katanya untuk PBDB. Nah, PPDB kan memang anak tuh nggak tahu ya, memang kita bikin nggak bisa. Jadi pas di dalam kelas penanganan guru sudah mudah. Biasanya kan kita kalau guru kelas 1 langsung mencek satu-satu. Kalau sekarang kita sudah ini tahu bukan mulai. bukan Bukan mengelompokkan anak ini pintar, anak ini udah ABK, bukan. Tetapi kesiapan gurunya, bagaimana menghadapi anak. Ini adalah identifikasi awal anak kita. Nah, baru kita sudah tahu menangani nanti di lapangan atau di dalam kelas. Nah, itu tujuan. Kadang anak itu kan punya intelektual yang tinggi, cuman karena dia belum pernah dihadirkan ini dia tidak tahu. Karena misalnya dia sebenarnya pintar, tetapi karena biaya agak tekan, belum mengenal dan orang tuanya juga belum mengenalkan. Jadi untuk itu nanti ini di dalam kelas kita bukan mengukur pandai tidak pandai anak. Kita identifikasi awal, jadi gurunya menangani di dalam kelas sudah bisa. Ini anaknya harus ini salahnya. Jadi kalau anak itu udah tahu membaca, kita tidak di dalam kelas tidak memberikan dia lagi membaca, bisa lagi penanganan yang lain. Nah, cukup ada yang lagi ditanyakan Bapak Ibu. Sudah pas. Nah, terima kasih atas kesempatannya panitia PPDB. Mungkin sampai di sini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang aku kan sama Enggak, uang pan. awal ini. Iya. Dah lengkap ban. PDB apa nak?
tahu. Kayak gitu tekan tahu. Ya, tolong minta video permanen ke Ina. Biar mereka tahu ya. Yang baru mengambil. Ambil video Yang baru mengambil. ya. Enggak, yang kok Yuk, kok tak kurang lalu. sabui ya. Ika, Lagi kan sebut. pandai kah? Yang baru ada. Tahu na ibu Ika. Enggak. Seolah Ika apa nak? Malu. Ibu apa? Coba ale. Kah? Keterangan deh. Nah, Tinggi mana tadi no? 1,5 dari. Ambil video-video itu karena ada isinan kena tiba. Yang lah habis lu punya mampu. Kah? Ayo itu teh habis. SMA. Lo cepat. Ah, kah? Itu dulu deh. Pa, kah? Pa dengan jadi apa? Ika apa hurufnya? Refleksi aksi nyata saya. Selama saya melakukan rangkaian kegiatan ini, saya menemukan segi-segi positif maupun hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Positifnya, dengan adanya asesmen, kami bisa mengetahui murid-murid yang memiliki kelebihan, hambatan, serta bakat dan minat murid. Negatifnya, proses penerimaan peserta didik baru memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan asesmen pada masing-masing murid baru, sehingga panitia merasa kewalahan. Kedepannya, saya akan menyediakan waktu khusus untuk melakukan asesmen siswa baru. Demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.